Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Makhluk hidup magma. Angin panas tiba-tiba datang. Pada saat yang genting, Xiao Yan menunjukkan kekuatan pembalasan yang agak menakutkan. Orang bisa melihat cahaya perak berkedip di bawah kakinya saat tubuhnya berputar menjadi busur aneh dan angin sepoi-sepoi lewat tepat di atas bahu Xiao Yan. Angin panas menyebabkan rasa sakit yang membara menyebar dari bahunya. Tubuh Xiao Yan gemetar setelah menghindari serangan itu. Dia dengan cepat mundur. Saat melakukannya, dia membalikkan tubuhnya, dan dia melihat ke arah mana angin berasal. Wajahnya sekali lagi menjadi tertegun. Ada sosok besar berwarna merah 10 meter berenang di dalam magma. Warnanya mirip dengan magma di sekitarnya. Jika seseorang tidak mengamati dengan seksama, akan sulit untuk menemukannya. Selain itu, tubuh merah tua ditutupi dengan sisik merah, dan ekor bersisik merah sepanjang 5 kaki terayun sedikit. Sosok merah itu berdiri dengan kedua kakinya, tetapi kakinya sangat besar. Kepalanya juga membulat dan tertutup sisik-sisik kecil. Sepasang mata kecil memancarkan keganasan samar. Mulutnya yang besar sedikit terbuka, memperlihatkan gigi-gigi tajam yang padat. Dari penampakan benda ini, nampaknya itu adalah kadal yang bisa berjalan dengan 2 kaki. Dari penampilan luarnya, sosok misterius berwarna merah ini jelas bukan manusia. Sebaliknya, itu adalah sejenis makhluk hidup yang misterius. Xiao Yan sama sekali tidak menyadari makhluk hidup macam apa itu karena dia belum pernah melihat apapun yang bisa hidup di magma di masa lalu. Xiao Yan menghela nafas lega setelah mengetahui bahwa pihak lain bukanlah manusia. Namun, dia tidak melepaskan kewaspadaan di dalam hatinya. Dia tidak merasakan aura sedikit pun selama perjalanan ini. Namun, makhluk hidup misterius ini telah melepaskan serangan ke arahnya bahkan tanpa dia sadari. Jelas, itu cukup kuat. Selain itu, yang terakhir memiliki keunggulan homegrown. Jika Xiao Yan tidak bertindak hati-hati, dia mungkin benar-benar akan gagal saat dia tidak mengharapkannya. Jijik! Sementara mata Xiao Yan menatap tajam ke makhluk magma, itu juga menatapnya dengan tajam. Kedua belah pihak saling berhadapan sejenak sebelum cahaya ganas di mata makhluk magma itu tiba-tiba melonjak. Teriakan menusuk telinga keluar dari mulutnya. Setelah itu, ia mengayunkan ekornya dan cakar binatang yang tajam membelah magma, menembak langsung ke arah Xiao Yan. Anda mencari kematian? Mata Xiao Yan berubah sedikit dingin saat dia melihat makhluk magma itu kembali lagi. Dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya dan pilar douki hijau giok meludah dari telapak tangannya. Setelah itu, ia dengan keras menabrak makhluk magma itu, memaksanya mundur lebih dari 10 meter. Baru kemudian dia mendesis dan menstabilkan tubuhnya. Namun, setelah diajari pelajaran awal, sebuah kekerasan merah, liar segera melonjak ke mata makhluk magma ini. Itu melebarkan mulut besarnya yang ditutupi dengan gigi tajam dan magma di sekitarnya segera mengalir dengan cepat. Akhirnya, itu berubah menjadi bola magma sepanjang 1 kaki yang diluncurkan ke Xiao Yan seperti bola meriam. HMPH! Niat membunuh melonjak dalam hati Xiao Yan saat dia melihat bahwa hal ini akan terus mengganggunya. Dia melebarkan telapak tangannya sebelum tiba-tiba mengepalkannya. Orang bisa melihat bola api magma melesat dengan cepat. Kemudian, kecepatannya berkurang sebelum akhirnya berubah menjadi tumpukan magma yang terbelah saat masih beberapa meter dari Xiao Yan. Itu kembali ke laut magma di sekitarnya.
Magma misterius menjadi marah setelah melihat bahwa Xiao Yan sekali lagi menyelesaikan serangannya. Ini berulang kali mengeluarkan suara jijik dari mulutnya yang besar sebelum melebar dan menutupnya. Banyak bola magma seukuran kepala dengan cepat diludahkan dan berulang kali ditembakkan ke Xiao Yan. Tubuh Xiao Yan bersinar seperti hantu saat dia menghindari bola magma satu persatu. Ketika dia menyadari bahwa makhluk magma mampu memuntahkan bola magma kuat dalam jumlah yang tak henti-hentinya, dia mengerutkan kening. Cahaya perak di kakinya berkedip-kedip dan tubuhnya membawa riak magma yang muncul di belakang magma dengan cara seperti kilat. Dia meringkuk jari-jarinya dan tangannya membentuk-bentuk seperti pisau dan dengan kasar memasukkannya ke dalam dada makhluk magma. Meskipun sisik makhluk magma ini sangat keras, bilah tangan Xiao Yan, yang menjadi lebih tajam dari pisau di bawah rangsangan doukinya, dengan mudah menembus dadanya hanya dalam sekejap. Mata magma sedang berjuang keras setelah menderita pukulan fatal ini. Kekejaman muncul di matanya. Tiba-tiba suara jijik yang tajam berulang kali keluar dari mulutnya. Akhirnya, itu menyebar dengan cepat di dalam magma seperti gelombang air. Suara jijik berlanjut sejenak sebelum perlahan melemah. Kehidupan di dalam mata makhluk magma juga tersebar dengan cepat. Xiao Yan dengan dingin melihat magma yang secara bertahap menegang ini sebelum dia perlahan menarik tangannya. Kakinya hendak menarik diri dari tubuh makhluk magma ketika sebuah pikiran tiba-tiba melintas di dalam hatinya. Dia memainkan bagian dalam tubuh dengan tangannya. Ketika dia akhirnya menariknya, ada manik merah cerah di dalamnya. Tangan Xiao Yan bahkan tidak memiliki sedikit pun darah segar setelah ditarik dari tubuh makhluk magma. Yang dimilikinya hanyalah sejenis minyak. Manik-manik merah cerah berkedip-kedip dan memancarkan sedikit rasa panas. Xiao Yan mempelajari manik merah cerah ini dengan agak penasaran. Kejutan segera melintas di matanya. Dia menemukan bahwa tampaknya ada energi afinitas api yang kuat yang terkandung di dalam manik itu. Jenis energi ini bahkan lebih murni daripada energi yang bisa dia serap dari dunia magma. Apalagi jumlahnya juga cukup signifikan. Xiao Yan harus setidaknya berlatih selama 2 hari untuk menyerap jumlah energi yang sama dibandingkan dengan apa yang ada di dalam manik kecil ini. Ini pasti sesuatu yang mirip dengan Monster Core di dalam Magical Beast. Namun, hal ini merupakan tonik yang jarang terlihat bagi orang yang mempraktikkan energi afinitas api. Sayangnya, energinya terlalu liar dan ganas dan tidak dapat dikonsumsi secara langsung. Jika tidak, itu akan mirip dengan beberapa pil obat tingkat tinggi. Mata Xiao Yan dipenuhi dengan terkejut. Jika orang lain bermaksud untuk menyerap hal ini, mereka harus menggunakan hal lain untuk menyelesaikan kekerasan liar di dalamnya. Namun, itu tidak terlalu merepotkan bagi Xiao Yan yang memiliki api surgawi. Makanya, dia bisa mengkonsumsi dan menyerap benda ini. Namun, yang membuatnya merasa agak menyesal adalah hanya ada satu manik ini. Efeknya tidak akan terlalu besar. Yang akan dia capai hanyalah hilangnya pelatihan selama beberapa hari. Xiao Yan menghela nafas dengan menyesal. Dia memegang manik merah cerah di tangannya saat tatapannya sekali lagi mengarah ke lingkaran cahaya transparan itu. Namun, ekspresinya tiba-tiba berubah. Tatapannya segera dialihkan ke barat magma merah cerah. Keributan hebat tiba-tiba dikirim dari arah itu. Tatapan Xiao Yan menatap tajam ke area di mana riak magma berasal. Douki di dalam tubuhnya siap bergerak. Wajahnya serius. Dunia magma ini memang penuh dengan bahaya. Magma merah cerah beriak dengan cepat. Sesaat kemudian, mata Xiao Yan tiba-tiba menyusut. Dia bisa melihat sekelompok besar sosok berwarna merah di belakang magma.
Mereka seperti sekelompok ikan yang datang mengerumuni. Banyak mata yang berisi keganasan serta mulut yang dipenuhi gigi besar menyebabkan kulit di kepala Xiao Yan menjadi mati rasa. Memang, tidak hanya ada satu dari manusia kadal sialan itu. Xiao Yan memberi isyarat dengan tangannya dan api hati yang jatuh yang tergantung di atas kepalanya ditarik ke dalam tubuhnya. Api hijau giok yang kuat melonjak keluar dari Xiao Yan. Dia akan kesulitan melarikan diri dari orang-orang kadal api itu. Oleh karena itu, dia hanya bisa keluar semua dan melawan mereka. Dalam beberapa kedipan singkat, 100 sosok berwarna merah melintas dan bergegas sebelum akhirnya mengelilingi Xiao Yan. Mata mereka tajam dan kejam saat mereka menatap manik-manik merah cerah di tangan Xiao Yan. Xiao Yan dengan cepat menyimpan manik itu di cincin penyimpanannya di depan fokus dari begitu banyak mata kadal api. Tampaknya orang-orang ini telah dipanggil oleh manusia kadal sebelum dia mati. Tidak disangka ada begitu banyak makhluk yang hidup di bawah magma ini yang tidak disadari Xiao Yan di masa lalu. Api hijau giok di permukaan tubuh Xiao Yan menjadi lebih padat sementara matanya menunjukkan kehati-hatian saat mereka perlahan menyapu orang-orang kadal. Orang-orang kadal ini tampaknya cukup takut pada api jantung teratai berkilau. Oleh karena itu, mereka hanya mengepung Xiao Yan tetapi tidak segera maju untuk mencabik-cabiknya. Kebuntuan ini tidak berlangsung lama sebelum dipatahkan oleh keengganan masyarakat kadal api. Mata mereka berwarna merah cerah sementara suara jijik yang menusuk telinga keluar dari mulut mereka. Akhirnya, mereka membelah magma dan menyerang Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Ekspresi Xiao Yan berubah sedikit karena banyak kadal mengepung dan menyerangnya. Tangannya menegang. Angin telapak tangan tajam yang membawa panas terbentuk saat dia menyerang, membuat riak kuat di dalam magma. Serangan-serangan ini tepat mengenai banyak sosok berwarna merah yang datang menyerbu. Ada banyak dari manusia kadal ini. Apalagi, mereka tahu bagaimana mengontrol kekuatan magma. Bahkan jika seorang ahli biasa di puncak kelas doang dikelilingi oleh mereka, mereka akan sangat menderita. Namun, mereka bukanlah ancaman besar bagi Xiao Yan. Setiap kali angin telapak tangannya melesat, kekuatan tersembunyi akan menghancurkan manusia kadal. Oleh karena itu, ada hampir 20 orang kadal yang telah mati di tangan Xiao Yan setelah bertukar pukulan hanya dalam beberapa menit. GG. Dengan meningkatnya jumlah orang kadal api yang dibunuh oleh tangan Xiao Yan, orang-orang kadal yang tersisa akhirnya mengerti betapa kuatnya orang di depan mereka. Namun, mereka tidak mundur karena ini. Sebaliknya, gelombang sonik yang lebih menusuk telinga mulai dikirim dengan cepat dari mulut mereka. Ekspresi Xiao Yan berubah sedikit di hadapan aksi orang-orang ini. Dari adegan sebelumnya, dia secara alami mengerti bahwa orang-orang ini memanggil teman mereka. Dengan kekuatannya saat ini, memang tidak terlalu sulit untuk berurusan dengan lebih dari 100 orang ular. Namun, jika ada ribuan atau bahkan lebih dari mereka, kemungkinan yang tidak beruntung akan menjadi dia. Xiao Yan tiba-tiba mengatupkan giginya saat pikiran ini melintas di hatinya. Dia tidak lagi peduli dengan penghalang cahaya transparan. Tubuhnya bergerak dan melarikan diri. Tepat ketika tubuhnya telah bergerak lebih dari 10 meter, riak intens ditransmisikan dari atas magma. Segera, Xiao Yan melihat sosok berwarna merah muncul di hadapannya. Selain itu, hal yang menyebabkan hati Xiao Yan tenggelam adalah ada orang kadal yang sangat besar di depan banyak sosok berwarna merah. Bahkan Xiao Yan merasakan sedikit tekanan saat menghadapi orang kadal ini. Jelas, kekuatan orang besar ini jauh melebihi orang kadal biasa. Kali ini merepotkan. Xiao Yan hanya bisa menghentikan tubuhnya, menghirup udara dalam-dalam,
dan bergumam saat dia melihat sekelompok besar orang kadal api menuju. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.